Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhas sadah wa sayyidah, haya nashkurullah azza wa jalla ala ni'matihi al-kathira, ala ni'amillah al-wafirah, minha as-sihha wal-afiyah wal-farag wa ni'mah as-syaja'ah, ni'mah al-hamasa fi at-ta'allum. Kaifa halukum fi hadha as-sabah al-mubarak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadza kama natamanna anhu jami'an. Hadza as'adallahu sabahakum. Semoga bahagia pada pagi hari ini. As'adallahu sabahakum. Kami berharap ibu bapak semua dalam kondisi yang bahagia sehingga kita bisa maksimal di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Natamanna annakum fi ahsanil hal, lidha fabihi nastati an naquma bi shaumi ramadana ahsana as-siyam wa bi shaum al-ahsan minas sanawat al-madiyah. Ayuhas sada wa sayyidah, ibtida'an li darsina hayya bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ashkurukum jami'an ala al-hudur, ashkurukum jami'an, ashkuru jami'al hadirin fi hadha ad-dars hadha al-fasl al-ibtiradi. Terima kasih untuk ibu bapak yang sudah hadir di kelas virtual ini. Al-fasl al-ibtiradi, yani fi barnamaj Zoom. Ayuhaz zoomiyun wa zoomiyat, ibu bapak sekalian, qabla an nastamirra fi darsil kitabah lil yaum, al-yaum yaum al-jum'ah, yaumun mubarakun, nata'allam al-yaum al-kitabah, walakin qabla dhalik sanastamirru awalan taqdim al-mufradat al-jadidah al-muhimmah, wa ba'da dhalika nastamirru al-qira'ah. Hari ini kita akan lanjutkan dengan mempelajari beberapa kata dan ungkapan baru untuk ini sebagai motivasi, sebagai dorongan, dan sebagai penyemangat kita untuk terus mempelajari bahasa Arab, karena kita bisa mengungkapkan atau memahami bagaimana mengungkapkan percakapan atau ungkapan-ungkapan sehari-hari dalam bahasa Arab. Setelah itu, nanti kita akan belajar menulis, walaupun sebelum belajar menulis, kami ingin mengajak ibu bapak terlebih dahulu memantapkan dulu bacaannya, al-qiraah, al-muta'alliqah bil maudu al-wudu. Jadi kita akan lanjutkan beberapa hal terkait dengan membaca. Kemarin ada beberapa tips-tips yang sudah kita sampaikan, yang sudah kami sampaikan. Kita akan praktikkan, baru nanti kita akan lanjutkan dengan belajar menulis. Tayyib. Ayyuhas sadah wa sayyidah, ana aftah lakum hadhihi hiya qaimatu al-mufradat al-yaum. Hadhihi hiya mufradatuna al-yaum. Hawilu an tafhamu hadhil mufradat wa hawilu an tastakhdimuha fi al-ibara wa fil kalam wa fit ta'bir al-yaumi. Usahakan untuk memahami kata-kata berikut ini, ungkapan-ungkapan berikut ini, lalu kita coba praktikkan, ya, kita coba praktikkan di dalam kegiatan berbahasa kita. Bada antalamna fi al-liqa fi liqa'atina sabiqah balagani anna malaka thumma ba'da dhalik madza darasna ba'da malaka wal akhir, ya, hal ahaqqan anna thumma hal mudari wa ala mudari. Al-an fil yaum sanata'allam, kita coba ini ya. Untuk menanyakan sesuatu ini masih untuk bertanya tentang sesuatu, kita kan kepingin, kadang-kadang ingin tahu
Apa sih kalau kita ingin mengatakan bahasa Arab, apa sih susahnya? Apa sih susahnya terus terang? Nah, tanya dalam sehari itu. Apa sih susahnya ngomong? Apa sih susahnya bertanya? Apa sih susahnya bilangin? Apa sih susahnya minta izin? Ya gitu kan, ungkapan sederhana yang di balik ungkapan tersebut dalam bahasa Indonesia itu mencerminkan kita ingin tahu mengapa ada sesuatu yang tidak dilakukan padahal semestinya dilakukan. Ya. Mada naqulu bil Arabiyah, untuk maksud tersebut dalam bahasa Arab apa kira-kira ungkapannya? Yang bisa kita ungkapkan dengan mada ala lau. Ya, apa susahnya kalau? Ya, alanya ini nanti tergantung ya, tergantung apa susahnya sih. Apa sih susahnya dia untuk datang tepat waktu? Nah, misalnya mada alaihi karena dia ya. Tapi kalau misalnya dia itu apa sih susahnya nggak dandan? Mada alaiha lau misalnya. Apa sih susahnya kamu untuk bantu ya, untuk bantu sekedar memberi syakal? Mada alaika. Jadi itu akan beragam ya. Mada ala alaika, mada alaihi, mada alaihim, mada alaikum dan sebagainya. Ini kira-kira dalam bahasa Indonesia sepadan dengan ungkapan apa sih susahnya kalau gitu ya. Apa sih susahnya? Nanzur ila al-mithal al-awwal. Ini contoh yang pertama. Ini misalnya kalau dalam bahasa Arab kita ingin mengungkapkan apa susahnya kalau kamu menelepon ibumu tiap hari. Nah, nanti kan bisa diubah. Apa sih susahnya kalau kamu telepon saya setiap saat? Atau apa sih susahnya bagimu menelepon ibumu tiap hari? Kira-kira begitu. Gitu. Apa susahnya kamu jawab telepon setiap kali dihubungi misalkan. Itu ya ungkapan yang populer dalam sehari-hari kita. Misalnya gitu ya. Ini sekedar contoh ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengembangkan dengan contoh yang lain. Antum bihadzal uslub wa bihadzil jumlah yumkinukum aidon an tastakhdimuha yaumiyan bi jumal wa bi afkar wa bi ibarat ukhra. Baik. Coba dibaca gimana kira-kira ungkapannya dalam bahasa Arab. Kalau maza alaika lau tasalta bi ummika kalayom. Tayyib, ahsanti. Siapa lagi yang mau coba? Tayyib, ahsanti ya Sayyidah Ami Suparmi. Ahsanti. Good. Mumtaz. Siapa lagi yang coba? Gimana? Mada alaika lau tasolat bi umika kula yaum. Tayyib, syukran. Mumtaz. Ra'i ya Sayyid Muhammad Yasir. Mumtaz. Man? Siapa lagi mau coba? Ana. Tafadhal ya Sayyid Hermanto. Mada alaika lau tas solat apa bi amka kalayom. Baik, baik. Ya, baik. Itu terima kasih sudah mencoba dan ini artinya bahwa ada beberapa yang bisa kita perbaiki dan itu adalah sesuatu yang bermanfaat karena ada ilmu kita meningkat. Kata ini sudah tadi di tadarus kamus kita sudah muncul nih. Nih, muncul kan tadi? Apa tadi yang diingat tadi ada? Di tadarus kamus tadi ada muncul kata ini? Ummun, ummi gitu ya. Kaifa naqra? Madza alaika? Madza alaika lau ittasalta? Ingat ya Ibu Bapak sekalian, ini sudah pernah belajar domair ya, domair di tingkat sebelumnya, mungkin di menengah ya, di menengah 1 atau di dasar 3 ya.
Ini pernah belajar domair. Kalau yang seperti ini di dasar 1 sudah pernah belajar alaika. Kemudian yang bersinonim dengan ka ada ta. Madza alaika lau ittasalta. Nah, nanti kalau ini untuk yang mukhatabah, madza alaiki lau ittasalti. Ini. Madza alaiki Baik. Madza alaika lau ittasalta bi ummika. Bi ummika kulla yaumin. Kulla yaumin. Ya, kulla yaum. yaumin. Ya. Itu kalau untuk mukhatab. Kalau untuk mukhatabah, misalnya nakulu hadil ibarah ila Sayyidah Yuniar Karim, misalnya. Madza alaiki lau ittasalti bi ummiki kulla yaum. Kulla yaum. Madza alaiki lau ittasalti bi ummiki kulla yaum. Nukarrir maratan ukhra. Madza alaika lau ittasalta bi ummika kulla yaum. Raddidu. Coba ulangi. Mazalik kalau kullu yaumi. Kulla yaum. Kulla yaum. Maratan ukhra. Sekali lagi. Madza alaika lau ittasalta bi ummika kulla yaum. Baik. Ini secara tidak langsung Ibu Bapak sekalian kita mempraktikkan apa yang kita pelajari dulu dengan istilah apa? Fi'il madin tasrifnya. Kita dengan secara tidak langsung mempraktikkan apa? Harfu jar dengan cara membacanya. Ini juga kita secara tidak langsung mempraktikkan apa yang dulu Ibu Bapak pernah pelajari dengan istilah mudhof dan mudhof ilaih. Baik, hadza huwa al-mithal al-awwal. Hadza huwa al-mithal al-awwal. Nakhtu nastamirru nuwasilu. Baik, nadhhabu al-an ila al-mithal ats-tsani. Baik. Ini bagi yang ungkapan yang sering kirim WA enggak dibalas-balas. Kirim WA dibalas-balas. Iya. Fihi akhta kitabiyah ya, akhta kitabiyah. Baik. Apa sih susahnya kalau kamu membalas pesanku? Apa sih susahnya bagimu membalas suratku? Madza alaika lau rodat Madza alaika lau risalat. ala risalati. Baik. Sayyidah Penny, coba kita ingin dengarkan suaranya. Madza alaika lau rodatu ala risalati. Tayyib, ahsanti. Kalau kamu mending bunyinya Ar-Rais, nusrid anasma kalam sautaka ya Rais. Ada alaika lau rodatu ala risalati. Tayyib, walahir Sayyidah Ramzah, Siti Ramzah. Madza alaiki lau rodati ala risalati. Tayyib, ahsanti. Jadi ini jadi sama seperti yang sebelumnya. Kalau alaika berarti di sini ta. Roddatta. Rodda yaruddu. Rodda yaruddu. Ya, rodda yaruddu. Nah, sebelumnya kan kita punya contoh malaka la taruddu ala risalati. Malaka la taruddu ala risalati. Kamu kok nggak balas gitu. Kamu kok nggak balas pesanku? Malaka la taruddu ala risalati. Di contoh sebelumnya pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Ini sekarang dengan ungkapan yang serupa. Apa sih susahnya? Madza alaika law raddatta ala risalati. Ala risalati. Atau madza alaiki law raddatti ala risalati. Misalnya kalau gitu, misalnya apa sih susahnya kalau dia gitu? Apa susahnya sih baginya?
Apa sih susahnya baginya untuk membalas suratku? Madza alaihi law radda ala risalati. Law radda yaruddu. Ini anta raddatta, anti raddatti. Madza alaiha law raddat ala risalati. Ya, dari kata inilah Ibu, Bapak nanti kita akan mempelajari atau sudah pernah ya kita pelajari ada kata mardud. Ya. Ada kata mardud. Radda yaruddu. Ada kata mardud. Ada kata murtad, nanti juga berkembang dari kata ini. Ihtammu ayuhas sada wa sayyidah, ini perhatikan kata ini. Ini adalah contoh yang pada pertemuan sebelumnya kami istilahkan dengan naik turun turun naik ya. Naik turun turun naik. Ini ada sin naik ya, seperti biasa. Nah, kalau kita tidak punya ilmu ini bisa jadi alat bantu. Ini sa naik, sebelum naik turun dulu. Jadi risal, risa gitu ya, risalati. Risalati. Ini yang kami istilahkan dengan ini turun, ini naik. Jadi turun, naik, membaca juga begitu. Risalati. Madza alaika law raddatta ala risalati. Madza alaika law raddatta ala risalati. Madza alaika law raddatta ala risalati. Ala risalati. Hadhihi hiya al-mithal atsani untuk penggunaan madza ala law. Madza ala law. Jadi imajinasi atau berkreativitas, bayangkan, cocokkan, coba-coba untuk ungkapan-ungkapan yang lain. Ungkapan-ungkapan yang lain. Jika belum bisa spontanitas, itu bisa juga ditulis terlebih dahulu. Ya, manfaatnya kita terbiasa megang pulpen dan membuat lukisan-lukisan tulisan Arab ya dalam bentuk huruf Arab. Kemudian yang kedua itu bisa menguatkan kosakata kita. Hal ma'akum soal? Baik. Al-an nakhtu ilal mithal ats-tsalits. Jadi, apa sih susahnya kalau kamu mengucap salam tiap kali kamu masuk? Ini kata orang Betawi apa katanya, Pak Yasir? Masuk tanpa salam apa bilangnya? Nyelonong. Iya, nyelonong baik. Nyelonong baik nggak pakai salam gitu. Nyelonong baik kagak pakai salam gitu. Atau nanyanya, salam napi? Salam napi. Salam nabi. Salam napi. Apa sih susahnya kalau kamu mengucap salam tiap kali masuk, tiap kali masuk? Mada naqulu bil Arabiyah? Coba dibaca. Iqra'u. Mada alaika law salamta alama dakhalta. Baik. Baik. Man? Al-akhar yujarib. Mada alaika law salama Baik. Baik. Maratan man yujarib. Mada alaika law dakhalta. Baik, syukran. Baik. Al-an istami'u. Ini kata kuncinya adalah ini ungkapan mufradat asasiyah. Al-mufradat al-asasiyah al-yaumiyah. Kullama. Ya, kullama. Ini mirip dengan sebelumnya ya, yaitu kulla yaumin, setiap hari. Kulla lailatin, setiap malam. Kulla sobah, kulla masa. Gitu ya. Kulla masa, kulla nahar. Nah, kalau ini bisa kullama. Tiap kali. Wa atsani sallama yusallimu taslim. Innallaha wa malaikatahu yusalli Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallama yusallimu. Sallama yusallimu. Fa idza naqul sallamta, ada tasdidnya jangan lupa. Ya. Sallama yusallimu.
Madza 'alaika law sallamta kullama dakhalta. Dakhala yadkhulu. Madza 'alaiki law sallamti kullama dakhalti. Alaika sallamta dakhalta. Alaiki sallamti dakhalti. Al-an ana aqra lakum marratan ukhra thumma turaddiduna ba'di. Turaddiduna ba'di. Madza 'alaika law sallamta kullama dakhalta. Mada alaika lau salamta kullama dakhal. lama dakhal. Taib. Ahsantum jami'an. Antum mashkuruna jami'an. Al-an nazidu mithalan akhar. Assalamualaikum. Apa sih susahnya kalau kalian mengaji 2 lembar sehari? Atau apa sih susahnya bagi kalian mengaji 2 lembar sehari? Ya, ada kata mengaji mana membaca Quran di sini. Kemudian ada kata lembar. Tadi kan ada Pak Muhammad Yasir udah bisa nanya. Halaman berapa? Gimana Pak Yasir nanyanya? أي صفحة؟ في أي صفحة؟ Iya. Fi ayyi safha. Nah, tadi akan fi ayyi safha. Lembar, halaman ya, lembar atau lembar keberapa, halaman keberapa. Di sini ada 2 lembar ya, safhatain. Tayyib, iqra'u al-mithal. Mada alaikum lau qara'tum safhataini minal Qur'ana fil yaumi. Tayyib, ahsantum. Tayyib. Tayyib. Fil yaumin kan? Mada alaika Iya, fil yaumi. Man yaqra' akhar? Man? Anisah, ya Anisah, Novia. Tafaddali. Mada alaikum Lau qara'tum sahifat sofah. Ini lebih pasti Sofi ini, Shopee. Lebih pasti Shopee ini. Ayo. Sina. Ojisat. Mada alaikum lau qara'tum sofi Itu kan Sofi jadinya lebih akrab Sofi. Sofi. Baik. As-Sayyidah ana nanu lam nasma' sautaka. Hadha as-sabah. Ya Sayyidah iftahi mikrofon. Iftahi al-mukabbir. Ya. Madza alaikum lau qara'tum safihataini minal Qur'ani fil yaum. Baik, ahsanti. Baik. Assalamualaikum. Herman, As-Sayyid Herman, tafaddal. Mada alaikum lau qara'tum sofahatain min Qur'an fil yaum. Taib, ya. Ya, taib. Ada. Mada alaikum lau qara'tum. Nah, nanti kan bisa kita ubah. Mada alaika lau qara'ta. Mada alaika lau qara'ta. Mada alaiki lau qara'ti. Kalau nanya ke sendiri-sendiri ya, untuk menanyakan apa sih susahnya saya untuk memotivasi diri. Mada alayya lau qara'tu. Mada alayya lau qara'tu. Oh, alayya. Safhatain. Mada alayya lau qara'tu. Safhatain. Safhatain minal Qur'an. Ya, nanti bisa jadi modal untuk update status nih ya. Maksudnya mau ngingetin orang ya, tapi kan bisa nanya ke diri, apa sih susahnya kalau saya baca 2 lembar, ya, 2 halaman sehari. Madza alayya law qara'tu safhatain minal Qur'an fil yaum.
Madza alaikum law qara'tum safhataini minal Qur'ani fil yaumi. Ini ada min ya, jangan lupa si mini. Si milikiti minal Qur'ani fil yaumi. Al-an naqra jama'atan. Ayo kita baca sama-sama. Madza alaikum naqra jama'atan maratan ukhra. Madza alaikum law qara'tum safhataini minal Qur'ani fil yaumi. Madza alaikum law qara'tum safhataini minal Qur'ani fil yaum. Baik. Hal yabqa lana na'am. Hada mungkin al-mithal al-akhir. Ini kan asyasah, anisyasah. Asyasah. Nah, ini semakin hari ini memang persoalan ini terus menjadi penting. Ya, tapi kadang-kadang kalau tidak bijaksana menjadikan problem. Sehingga kita kemudian mengatakan, apa sih susahnya kalau kita tidak ngomong politik tiap kali bertemu? Bagi tiap kali ini. Ini juga tadi Sayyidah Endah taqaddamat qabla qalil bi hadhihi al-kalimah. Ya, dengan kata ini iltaqa yaltaqi. Iltaqa yaltaqi. Ya, iltaqa yaltaqi. Baik. Nah, ini kita mungkin jarang mengucapkannya, tapi kita sering mendengar. Lakinnana sami'na katsiran muhadatsah. Hal sami'tum hadhil ibarah, hadhil kalimah katsiran muhadatsah? Muhadatsah. Nah, kal muhadatsah. Bicara. Muhadatsah itu natahaddath. conversation. Naam, muhadatsah natahaddath. Baik. Iqra'u al-an kamilan. Madza alaina laulam natahaddatsu an Madza alaina law lam natahaddatsna no. Madza alaina laulam natahaddatsna anisayasati. Ingat, ilmu naik turun. Anisyasati. Nah, tayyib. Ulama al-taqiyan. Ya, naik turun. Al-taqina. Ya, mau naik tuh. Taqina. Nah, itu hidup mati. Jangan semuanya bunyi. Iltaqaina. Ulama iltaqaina. Baik, nurid nasma saut as-sayyid Parsono, tafaddal ya akh. Al-akh Parsono, tafaddal, iqra. Madza alaika laulam natahadda anis salasa. Anis yasata. Iyatasa kalama ulama. Taqoi. Syukran, ahsanta. Wa yalihi taban wal giyati, tafaddali ukhtana as-sayyidah wal giyati. Laulam natahaddatsna anil kullam iltaqaina. Baik, al-an nukarrir maratan ukhra. Kita akan sering sekali menggunakan ungkapan ini kullama. Kullama. Seperti tadi ya, kullama, kulla yaum, kulla sabah. Ya, kullama. Tsumma ini ya, ilmu naik turun, turun naik. Ya, siasah. Sudah masuk bahasa Indonesia, siasat ya, siasat. Siasah. Dan jangan lupa Ibu Bapak pernah belajar lam. Lam, ujungnya sukun. Lam, Di sini juga diam. Lam diam, ujungnya juga diam. Lam natahaddath. Ya, kita si populer bisa mengingatkan kita adalah surah Al-Ikhlas. Lam yalid
Walam Lam yalid walam yulad. Lam yulad. Lam natahaddath. Lam natahaddath. Baik. Al-an naqra. Madza alaina law lam natahaddath anis siyasah. Kalau mau ini jangan lupa ya. Ini bekal mimpi an, bekal mimpi an ila ali an anis siyasati. Madza alaina law lam natahaddath anis siyasati kullama iltaqaina. Iltaqaina na alaina na tahaddath iltaqaina. Ya, ini berkaitan. Madza alaina laulam natahaddath Anis siyasa kullama iltaqaina. Iya, kan bisa jaga nanti. Jangan ngomongin ini sih, apa sih susahnya? Kalau tidak ngomongin soal pelajaran, kalau ketemu kita kan mau happy-happy kan bisa juga. Nanyain gimana mufrodatnya, tiap saat ketemu nanyain mufrodat terus sekali-kali. Madza alaina laulam natahaddath anil mufrodat kullama iltaqaina. Kullama iltaqaina. Jadi di kelas kita jadi tidur aja ingat mufrodat. Ini Bu Aan sudah mulai itu ya, kehidupannya Tadi sudah mulai batuk, Ustaz. dirasuki oleh bahasa Arab. Mau tidur ngelaunin mimpi. Madza alaina law lam natahaddath anis siyasah kullama iltaqaina. Iqra'u ba'di. Madza alaina law lam natahaddath anis siyasah kullama iltaqaina. Baik. Baik. Hazihi ya mufradatuna lil yaum. Ifhamu hadhihi al mufradat thumma istakhdimuha fi al kalam. Ista'miluha fil kalam wa fil qiraah wa fil kitabah. Gunakan ini dalam sehari-hari. Li'anna al-lughah in lam tastakhdimha fa innaha tazulu. Fa innaha satazulu. Tayyib, ayuhas sadah wa sayyidat, nastamir al-an. Kita akan lanjutkan bacaan kita. Ya, bacaan kita kemarin kita sudah sampai di sini ya, al-wudu ya, al-wudu. Aina naibur rais. Jodi, Sayyid Jodi, aina huwa? Jodi. Ma lahu la yahdur. La yahdur. Ma lahu la yahdur. Kenapa dia nggak hadir? Ada kerjaan apa ya? Masgul? Masgul? Wa yasrul ya Ustaz. Masgul? Masrul. Tayyib. Al-an nastamir al-qiraah. Ini anggap bahwa ibu bapak sekalian sudah melalui tahap sebelumnya. Membaca dalam arti mengubah tulisan menjadi bunyi sudah. Kemudian yang kedua, membaca dalam arti memahami isi bacaan sudah. Anggap demikian. Kita akan melangkah hari ini ke membaca dalam arti membaca i'rab. Ya. Membaca i'rab itu artinya sekaligus. Kalau sudah sampai ke membaca i'rab, 3 tahap sebelumnya juga berarti sudah menjadi bagian dari perhatian kita. Ad-darsul hadi asyar. At-taharatu anil hadatsil asghari. Al-juz'ul awwalu al-wudu'u. Man yastamirru al-an ala ini yang di pelajaran sebelumnya ya. Pelajaran sebelumnya kami ajak ibu bapak untuk memanfaatkan pengetahuan ibu bapak sekalian tentang isim fiil dan harf ya. Jangan lupa isim fiil dan harf, di isim ujungnya tidak sukun, di fiil ujungnya tidak kasroh. Ya, kalau harf itu ya harap-harap aja itu mah tergantung pemberian. Ya, tidak ada aturannya. Itu artinya ibu bapak kalau kita berlatih membaca, kata yang kita pahami sebagai isim, itu hendaknya tidak disukun, walaupun mungkin bentuknya wakof ya, walaupun mungkin bentuknya niatnya wakof, tapi usahakan tidak.
usahakan tidak sukun akhirnya. Sehingga ini kalau kita lagi belajar baca seperti sebelumnya hendaknya jangan dibaca ala kulli muslim. Jangan kan? Karena muslim itu mengesankan dia sukun. Padahal muslim ini adalah jenisnya isim. Ya, jenisnya isim. Ya, kulli muslim. Ya, kemudian yang kedua, kami ingin mengingatkan kembali dan menjadi kesepakatan kita pertama bahwa ketika ada kata berjenis isim, perhatikan apakah dia menggunakan alif lam atau tidak. Ya, apakah dia menggunakan alif lam atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah dia menjadi mudhof atau tidak. Ingat ya ilmu-ilmu kita, ilmu ibu bapak sebelumnya tentang mudhof. Kenapa? Karena kalau dia bukan mudhof, bukan pula kata isim yang menggunakan alif lam, maka dia pakai tanwin. Jadi ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin. Karena dia di sini sebagai mudhof ilaih, ibu bapak mudah-mudahan ingat itu. Dan saya juga nanti kalau memang itu terlupakan nanti kita ingatkan kembali. Tapi yang saya sudah coba lihat itu di dalam pelajarannya ada ya mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian an. An itu ingatnya an dengan an. Ini ada dua. Ini ilmunya dari Bang Aji nih. Itu. Bedakan antara an tuh, antara an dan dengan ini an. Oh, an dengan ini an. Kembar tapi enggak kembar ya, saudara kembar. Kembar artinya serupa tapi tak sama. Kalau ini kakaknya, ini namanya Ana. Hendaknya. Oke. Jadi nanti sesudahnya, kata sesudahnya itu an atau apakah an atau anna, nanti bunyinya a sesudahnya. Jadi kita istilahkan dengan anna. Ini kakaknya. Tapi kalau yang bawah ini an, ini adiknya. Ani. Ana, ani gitu. Oh, berarti setelah itu i. Ya, betul. Gitu ya. Ini saudara kembar. Kalau an, ya, setelah an, baru i. Kalau an, baru a. Tapi perhatikan ini hurufnya ya. Bedanya di sini. Hurufnya. Jadi ini si kakak namanya si Ana. Ya. Bisa juga Anna, nanti kan Anna. Ya. Anna kalau dengan isim. An kalau dia dengan fiil. Berarti ayyusolli. An yusolliya. An ayyusolliya. Iya, betul begitu. Ayyusolliya. Iya, itu kalau baca Al-Qur'an jadi ayyusolliya. Kalau bahasa Arab ya biasa aja. An yusolliya. An yusolli. An yusolli. An yusolliya. An yusolliya. Ya, pada pelajaran sebelumnya ala kulli muslimin. Ini yang tadi kami sebut ya. Ini kok beda Pak Guru, kok beda nasibnya antara kata kul dengan kata muslim padahal sama-sama tidak pakai alif lam gitu ya. Ya, itu yang tadi disebut bahwa kul ini karena mudhof. Ya, mudhof. Jadi mudhof tidak bertanwin. Nah, dia tidak bertanwin seperti halnya kalau ada ya, seperti kalau dia ada isim yang diawali dengan alif lam. Paling tidak ini ya, paling tidak ada 3 ini yang tidak bertanwin dengan yang tadi terakhir ya, yang ketiga yang kami sebut. Yang pertama yang tidak bertanwin adalah mudhof walaupun dia tidak pakai alif lam. Tapi yang paling dasar sekali kalau dia pakai alif lam, dasar ya, alif lam ujungnya tidak bertanwin, itu kebalikannya adalah berarti kalau dia tidak pakai alif lam, kemungkinan besarnya dia bertanwin, bisa an, in, un. Kalau an gampang ada tandanya, in dengan un tidak ada tanda khususnya. Tetapi tetap juga ada kemungkinan dia tidak bertanwin walaupun dia tidak pakai alif lam ketika dia menjadi mudhof. Lalu ketiga tadi yang disebut dengan al-ismul ladzi la yansharif. Jadi ala kulli muslimin an yusolliya khamsa marra. Gimana nih?
Hom sama sama maroti. Nah, itu dia problemnya. Kan dia tidak pakai alif lam ya? Iya. Ya, berarti dia pakai ujungnya tanwin jadinya. Tanwin Hom marotan. sama rotin. Marotin. Hom sama rotin. Fil yaumi. Fil yaumi. Oke, baik. Hom sama rotin. Ibu-ibu, Bapak kalau mudhof ilaih, cara paling gampang untuk mengenalinya bagaimana? Mudhof ilaih. Isim terakhir di kasroh, Pak. Kasroh Cara aja mengenalinya gimana? Kalau itu kan nggak ada tandanya kalau kita berurusan dengan gundul. Paling gampang mengenali mudhof ilaih gimana, Ibu Bapak sekalian? Wah, isim nempel. Mudhofnya ada alif lam. Apa? Mudhofnya ada alif lam. Nggak kebalik. Ada ya depannya alif lam, belakangnya ada kayak seperti ya. Oke, baik. Ibu-ibu, Bapak, istilahnya begini ya, istilahnya itu kita begini ya, cara sederhananya. Ini memang perlu penjelasan lebih lanjut ya. Tetapi kalau ibu-ibu, Bapak bisa memanfaatkan keberadaan al. Keberadaan apa? Al. Nah, ini bisa membantu ibu bapak untuk mengenali mubtada, dan ini dasar ya, mubtada khobar. Ya, ketika ada dua kata yang bergandengan, ya, kemungkinan yang pertama adalah mubtada khobar. Ini alternatifnya. Kemudian yang kedua, ini bisa untuk membantu kita mengenali apakah dia mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, itu yang kedua. Jadi mubtada khobar atau mudhof ilaih. Nanti kita akan kenali dari tanda dengan keberadaan al. Kemudian yang ketiga, man'ut na'at. Man'ut na'at. Kita harus dibuka lagi buku. Na'at man'ut. Kalau saya ini bacanya gaya Arab. Kalau saya bacanya gaya Arab. Kalau dalam bahasa Arab yang muncul duluan itu namanya man'ut. Ya, muncul duluan itu namanya man'ut, yang belakang itu namanya na'at. Na'at. Sehingga saya bacanya man'ut na'at. Seperti halnya ini umumnya ya. Ya. Umumnya kan kita ketemunya bahwa mudhof dulu baru mudhof ilaih, maka saya sebutnya mudhof ilaih. Begitu juga umumnya muncul mubtada dulu baru khobar. Jadi saya nyebutnya mubtada khobar. Mudhof ilaih. Dan saya menyebutnya man'ut na'at. Ya, mohon kalau kita berbeda ya, kalau kita berbeda ini butuh toleransi. Ibu-ibu, bapak mungkin terbiasa menyebut na'at man'ut karena ibu bapak bacanya dari kiri ke kanan. Kalau saya baca dari kanan ke kiri, jadi saya nyebutnya man'ut na'at. Man'ut na'at. Mubtada khobar. Ya, baik. Jadinya begini. Cara sederhananya ini membantu ibu bapak untuk mengenang masa lalu. Kalau mubtada khobar itu kan polanya adalah al tambah tanpa al. Gitu. Ya. Mubtada khobar itu al tambah tanpa al. Berkebalikan dengan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih, yang pertama tidak ada alnya, yang kedua ada alnya. Ya. Ini kelihatan kayak berantem ya. Ini di kanan, ini di kiri gitu. Alnya. Mubtada khobar alnya di kanan, kata yang sebelah kanan. Di mudhof ilaih alnya ada di sebelah kiri. Ya, jadi seolah-olah di depannya enggak. Yang disebut dengan mudhof itu tidak pakai alif lam. Al, belakangnya baru pakai ada alif lam. Ya. Nah, ini kan seperti berantem. Maka ini ada kiri dan kanan, harus ada juru penengahnya. Ada juru penengahnya. Juru penengahnya adalah man'ut na'at. Itu artinya ketika dia melihat ke mubtada pakai alif lam,
maka naatnya juga pakai alif lam. Dia harus taat. Gitu ya. Nanti ketika dia melihat ini yang mudhof ilaih itu dia bahwa ketika tidak pakai alif lam, maka naatnya juga tidak pakai alif lam gitu. Jadi saya ibaratkan dengan man'ut naat ini juru selamat. Artinya juru damai. Wasit. Jadi wasit. Kalau mubtada khobar al tanpa al, mudhof ilaih tanpa al lalu al, sedangkan man'ut naat jika al maka al, jika tidak ada al maka tidak al. Itu ciri-cirinya ya. Iya, ini nih ilmu lama ibu bapak ini, ilmu lama. Kalau tidak ada al, gini Ustadz ya. Kalau man'ut apabila ada al berarti naatnya ada al. Iya. Kalau tidak ada al berarti naatnya tidak ada al. Iya, begitu. Kayaknya sih agak-agak masuk nih begini. Agak masuk dan agak gampang diserap. Mudah-mudahan. Amin. Harus buka-buku lagi sih. Ya. Ibu-ibu, sebenarnya kuncinya ini tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak untuk bisa lancar membaca bahasa Arab. Yang perlu banyak itu latihan. Ya. Latihan karena memang nanti ada kasus-kasus tertentu yang berbeda dari umumnya, Tambah satu lagi sebenarnya, ini kan modalnya al nih, modalnya al. Karena al itu adalah tanda isim. Ya, itu berarti ibu bapak sudah kenal isim ya. Setelah isim adalah fiil. Ya. Nah, ini ibu bapak, maka berikutnya pola kalimat yang ketiga, ini yang dasar ya. Pola kalimat yang ketiga yang perlu kita pahami adalah apa yang dulu ibu bapak sekalian kenal dengan istilah fiil fa'il. Ya, istilah fiil dan fa'il. Kalau ini karena dia fiil dan fa'il. Kalau fiil dia tidak, ini emang tidak ada al kan? Iya. Kalau ini gayanya gitu. Kalau yang tadi man'ut naat itu seperti juru damai, seperti wasit, seperti juru tengah. Kalau fiil ini agak ini nih, orangnya fiil fa'il ini agak ini dia. Agak acuh tak acuh dia. Kelihatannya fiil fa'il ini orang ini berantem ya, ibaratnya ini ibarat. Mubtada sama mudhof ilaih berantem terus. Datanglah man'ut naat kata fi'ilah. Yang berantem kan sudah ada, yang juru damai juga sudah ada. Lalu saya saya mah nggak pedulilah mau pakai al atau tidak pakai al silahkan, katanya begitu. Itu fi'il itu yang kita sebut dengan fa'il. Fa'il itu bisa pakai alif lam, bisa nggak pakai alif lam. Bisa diikuti? Ya, jadi ini kira-kira gaya hidup nih. Jadi kalau bagi saya ya, ibu bapak sekalian, membaca bahasa Arab itu atau belajar bahasa Arab itu seperti belajar kehidupan atau belajar membaca adalah cermin dari kehidupan. Kayak gini nih ilustrasinya. Mubtada dan khobar ini dengan mudhof ilaih kira-kira seperti bertengkar. Lalu man'ut naat seperti juru damainya sebagai penengahnya. Fiil udah nggak kebagian apa-apa, kalau dia mah terserah aja lah. Ya mau ke kanan silakan, mau ke kiri silakan, mau tengah-tengah juga silakan. Karena fiil kemudian yang disebut dengan fa'il itu bisa pakai alif lam, bisa juga tanpa alif lam. Oke. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian? Masih bingung dengan Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, kita coba mulai ini kalau ini masih terasa perlu perhatian, kalau ini terasa masih perlu perhatian, yuk kita perhatikan. Kalau ini masih perlu perhatian, supaya nanti dia jangan ngambek. Saya ini perlu perhatian, tapi kok nggak diperhatiin, nanti ngambek nih. Kita perhatikan ya. Jadi begini caranya sekarang Ibu Bapak sekalian. Kita akan melihat, bukan hanya melihat kata, sekarang meningkat sedikit ya, hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Ibu Bapak prediksi, apakah itu mubtada khobar, mudhof ilaih, man'ut naat, fiil, dan fa'il.
Tapi ini ada yang ketiga ini biang kerok nih. Kalau ini kan aman nih fiil fa'il. Gitu. Nih ada yang ini udah 4 nih. Ada yang kelima nih. Ada yang kelima. Dia selalu bikin problem. Apa problemnya? Ngerjain orang. Ngerjain orang. Apa istilahnya? Maksud saya dengan istilah ngerjain orang, saya istilah ini maksud saya untuk jar majrur. Apa, Ibu Bapak sekalian? Jar majrur. Ya itu kayak itu kata saya ini ngerjain orang itu. Kalau ada jar pasti ada korban. Iya. Ada majrur. Ya, oke. Kalau Jar ada majrur. jar pasti ada majrur. Itu ngerjain Majrur. orang. Itu. Jadi saya istilahkan begitu. Ini orang udah mau damai, ada jar majrur gitu. Ibaratnya ini orang cuek juga ada jar majrur itu karakter yang kelima. Bikin kacau deh ya. Ya, bikin kacau dia. Maka itu dia nggak bisa diam-diam. Pasti jar itu minta simpati. Jar majrur itu minta simpati. Simpati artinya bunyi sesudahnya i gitu. Jadi ada min minta i jadinya mini. Ada bi minta i bi. Ada li minta i li i. Ada ka minta i ki i gitu semua kan? Iya ala. Nah, ala minta i alai. Hatta. Tuh. Hatta? Hatta juga. Juga ya. Hatta juga. Wajib majrur. Oke, ya. Jadi coba Ibu Bapak, kita sekarang membangun kesepakatan awal bahwa 5 ini kita kenali dulu. Ya, 5 ini kita kenali. Ini sukses kita kenali, insya Allah ini bisa menjadi kunci sukses membaca teks bahasa Arab. Ya. Hadhil anmat al-lughawiyah la budda alaina an nata'arraf 'alaiha, la budda alaina an nata'arraf biha hatta nujida al-qiraah al-arabiyyah. Bagaimana Pak Ketua, kira-kira ini direstui nggak rencana kita ini? Iya, setuju Ustadz. Jadi sekarang ini ibarat kacamata nih, ibarat kacamata. Kalau baca ini mana nih? Apakah mubtada khobar? Ini iya, betul. Berarti kita mudhof ilaih ataukah man'ut na'at ataukah fi'il fa'il atau jar majrur. Atau jar majrur. Iya. Kalau jar majrur agak-agak paham. Ya, karena itu dia itu karena yang paling gampang sebenarnya. Gitu loh. Itu karena ada rumus, ada. Ya. Udah Itu ketahuan paling di gampang depannya sebenarnya. apa, gitu kan. Betul. Tapi betul. ini yang mudhof ilaih tuh saya kayak apa namanya keder. Iya, baik. Itu perlu ini ya, perlu pembiasaan. Perlu waktu, iya. Perlu pembiasaan itu melalui praktik-praktik sehingga dia ini kalau kita bicara seperti ini kan ibaratnya kayak ada tamu asing ya. Iya. Jadi kita bilang pada mereka ini, kita bilang, wahai mubtada khobar, anggaplah hati dan pikiran kami ini rumah Anda sendiri. Gitu ya. Iya. Kita kayak ada tamu nih sekarang nih. Anggap gitu seperti di rumah sendiri. Wahai mudhof ilaih, anggaplah hati dan pikiran kami seperti rumah Anda sendiri. Wahai man'ut na'at gitu, wahai fi'il fa'il, wahai jar majrur. Pak Ustadz tadi fa'il boleh pakai alif lam, nanti bedainya dengan isim nakiroh gimana Pak? Membedakan antara apa Pak? Dengan isim. Antara apa? Yang antara fa'il yang pakai alif lam dengan isim. Ya, fa'il itu adalah isim, betul. Dengan kata lain, Pak Hermanto, fa'il itu bisa ma'rifah, bisa nakiroh. Nakiroh, ma'rifah, nakiroh. Kira-kira begitu bahasa lainnya, bahwa fa'il itu bisa ma'rifah, bisa nakiroh. Maka kuncinya adalah fi'il. Yang pokok ada 3 kan ya. Apa yang pertama? Fi'il. Yang pertama fi'il apa? Fi'il madi. Madi. Tulisannya begini enggak?
Fi'il madhi, fi'il mudhari. Mana tulisannya yang benar? Yang atas apakah yang bawah? Atas. Kalau ibu Atas. bapak berpikir tulisan yang atas, maka bacaannya madin. Al-Madi yang bawah. Kalau yang bawah itu al-madi, ada alif lamnya. Al-Madi ada alif lamnya. Al-Madi. Jadi kalau ibu bapak ngelihat ke atas itu ngucapnya madin. Tapi kalau mau i itu pasangannya ada al-madi. Kalau kita kan selama ini kita itu ya potong kompas. Ujungnya dikasih 1, awalnya dikasih alif lam gitu. Jadi pilihannya adalah kalau nggak pakai alif lam ujungnya 2, kalau ujungnya 1 i maka awalnya alif lam. Oh. Coba lah tulisan, lihat itu tulisan dalam buku-buku bahasa Arab begitu. Ada 2, dia bisa ditulis dengan yang modal pertama dengan model yang kedua. Tapi kalau model pertama madin ya, tapi kalau yang kedua adalah al-madi. Madi. Al-Madi. Ya, kecuali kalau udah jadi bahasa Indonesia, madi aja. Siapa madi? Itu Pak Madi. Pak Madi, tetangga sebelah Pak Madi. Oke, baik. Madin, kemudian yang kedua adalah mudhari. Jadi kuncinya berarti mengenali fiil ini untuk yang ini, ya, fiil dan fa'il. Ya, jangan lupa bahwa madin itu bentuk pertama, ya, bentuk pertama biasanya muncul pertama, kemudian dia menunjukkan apa pertama itu bahasa Jawanya hiji, ya, hiji, oh itu bahasa Sunda. Pertama, hiji, siji itu untuk yang sudah terjadi. Kalau dia berubah nanti berubah di kiri, namanya al-madi. Al-Madi. Ya, kata kuncinya itu nanti kita bicarakan pada momen yang tepat. Tapi sebagai clue awal untuk madin adalah 1, hiji, siji sudah terjadi berubah di kiri. Itulah dia al-madi. Masih ingat Ibu Bapak perubahan yang terjadi di akhir fi'il madin? Mudah-mudahan diingat ya, ada at, ada ta, ada ti, tumna. At, ta, ti, tu, tumna. Ta, ti, tu, tumna. Waw, alif. Nah, kemudian mudhari, mengenali mudhari ini lebih gampang. Karena bisa dikenali lewat si atin, bisa dikenali oleh si nita. Kalau orang Sunda kenalnya dari atin. Itu artinya mudhari itu ada hamzah, ada ta, ada ya, ada nun di awalnya. Ada nun. Nun itu menunjuk. Nah, tapi kalau orang ke barat-baratan ngenalnya Anita. Anita, ya bukan orang Sunda. Ngenalnya lewat mudhari namanya nun, Anita. Ada hamzah, ada nun, bukan alif ya di mudhari hamzah. Ada hamzah. Ada nun, ada ya, ada ta. Atau ada juga yang ala Indonesia, ana itu. Ya, bukan Anita tapi ana itu. Itu lebih mudah untuk mengenalinya. Oke, kita sampai pada ujung penegasan kembali Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau kita membaca teks bahasa Arab, ya, teks bahasa Arab sebagai pada level yang ketiga yang kita sebut dengan i'rab, ya, kita sebut dengan i'rab itu, maka kira-kira ini landasannya. Kita mengenali mubtada khobar, kita mengenali mudhof ilaih, kita mengenali man'ut na'at, kita mengenali fi'il fa'il dan jar majrur. Itu kan di akhir ya, untuk ngurusin akhir. Sedangkan untuk mengurusi awal dan tengah itu mufradat ya, mufradat dan sorob sebagai alat bantunya. Tadi Bu Aan mengatakan bahwa kalau jar majrur ini mudah diingat, gampang dikenali.
karena itu Ibu Bapak, saya kemudian bisa, ya, kalau itu Ibu Bapak kita manfaatkan ilmu yang tadi Bu Aan sampaikan, itu maka cara membaca bahasa Arab, yang pertama apa? Kalau tidak tahu? Udahlah. Udahlah, itu rumus yang pertama. Jadi itu rumus yang pertama. Kemudian yang kedua, yang gampang ini I. Maka kita supaya pintar membaca bahasa Arab, kuliahnya di UI. Oke? Kuliahnya di mana? UI. Ya, karena yang paling gampang itu artinya gimana secara teknisnya? Paling gampang itu I, gitu ya. Kalau kita tahu dia dibaca I, ujungnya bacalah I. Kalau tidak tahu U aja pilihan gitu aja. UI, UI, UI. Gitu. UI, UI, UI. Jadi nanti kalau dia bunyinya A, gitu ya. Kalau bunyinya A, itu kemungkinan kita akan tanya itu. Tuh. Ini kita kalau bunyinya A, gitu, ya A itu kita akan tanya. Ini perlu tahu itu alasannya kalau bunyinya A. Tapi kalau bunyinya I kan tadi ya jar majrur atau tiada mudhaf ilaihi. Kalau U ini rumus enggak tahu ini. Ini U rumus yang tidak tahu. I ini adalah rumus kalau jelas sekali, gitu ya. Kemudian A ini rumus yang punya apa? Yang sudah atas ya, sudah atas ilmunya. Jadi kira-kira bahasa saya begitu. U ini ilmu orang yang tidak tahu, I ini untuk yang jelas sekali, A ini kalau udah bisa tahu ini A itu artinya ilmunya sudah tingkat atas. Levelnya beda. Levelnya atas sudah. Udah tahu itu A, bacaannya bukan I, bukan pula U. Tapi kalau dia bisa ngucap U itu mah bisa itu. Itu mah orang yang tidak tahu juga bisa U gitu. Dan itu kemungkinan besar untuk benar juga besar. Oke. Nih, saya ingin lihat ya, kita rasanya penasaran sekali kalau kita bisa mempraktikkan ini ya, kalau kita bisa mempraktikkan ini. Tapi sayang sekali Ibu Bapak sekalian, waktu mengatakan saatnya untuk berpisah, walaupun hati gelisah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk melanjutkan lagi pelajaran kita pada hari yang akan datang. Hadza huwa akhir liqa al-yaum ayat sadah wa sayyidah. Insyaallah fi yaumil itsnain al-muqbil sanaltaqi, dan kelihatannya ini Ibu Bapak penasaran juga nih, saya ingin tahu gimana sih itu U I A gitu ya, gimana U I A. Jadi urutannya yang paling itu adalah U kalau nggak tahu sama sekali, I kalau jelas sekali, A kalau ilmunya sudah tingkat atas. Kita ingin praktekkan dengan tadi sepakat kita bahwa kalau membaca teks bahasa Arab, usahakan untuk diidentifikasi salah satu dari apakah dia mubtada khobar, ataukah dia mudhof ilaih, ataukah dia man'ut na'at, ataukah dia fi'il fa'il, ataukah dia jar majrur. Jadi Ibu Bapak dengan demikian kalau ini ilmunya belajar bisa pandai membaca bahasa Arab cukup sebelah tangan. Oke ya, jadi pandai membaca bahasa Arab gundul cukup sebelah tangan. Modalnya apa? Apakah itu mubtada khobar, ataukah itu mudhof ilaih, ataukah dia man'ut na'at, ataukah dia fi'il fa'il, ataukah dia jar majrur. Tapi ini akan lebih seru lagi kalau Ibu Bapak mau coba di rumah. Oke? Ya, insya Allah. Ya, sehingga nanti diskusi kita bisa lebih cepat. Jadi waktu kita nggak kayak sekarang. Ya, sudah jam 9. Iya, Ustadz, cepat gitu benar. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian. Hadza huwa al-madah lil yaum. Sayang sekali kita belum bisa lanjutkan ke kitabah karena waktu kita yang terbatas, insya Allah. Tapi setelah kita punya perkembangan kemampuan di dalam membaca teks bahasa Arab, kita akan lanjutkan dengan belajar menulis. Dan ini teman-teman Ibu Bapak sekalian kan di rumah baca kemudian ditulis ya, tulis lengkap lah itu mubtada khobar dan ya. Tayyib wa akhiran hayya nashkurullah azza wa jalla ala hadhil fursah at-taminah wa istamta'na jami'an bid-dars wa nashkuru bilhamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wa nahtatim bi kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'akum jami'an
Atrukukum fi riayatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.